Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tina Purnamasari, SPI MSI. Saya selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia di Politeknik Seruyan. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-10. Saya coba share screen dulu. Untuk pertemuan ke-11 dan 10 ini terkait dengan penulisan pendahuluan. Penulisan pendahuluan adalah suatu pengantar di mana substansi yang berada di artikel ataupun skripsi merupakan topik atau masalah utama di mana alasan-alasan baik teoritis maupun empiris yang melatar belakangi kegiatan penelitian. Nah, selain itu juga di pendahuluan memuat secara eksplisit dengan singkat dan jelas tentang arah, maksud, tujuan, dan kegunaan artikel agar substansi laporan tidak menimbulkan kerancuan, baik secara pengertian, pemahaman, dan penafsiran makna bagi si pembaca. Nah, bagaimana nih untuk penulisan pendahuluan? Itu yang pertama didasari dari kalimat-kalimat di mana awalnya seharusnya merupakan hasil pemikiran sendiri ataupun hasil kutipan dari orang lain, tetapi masih terbarukan ya. Nah, untuk pergunakan atau perkembangan dari kata-kata kunci itu sesuai dengan topik dan permasalahannya, di mana kemudian dirangkaikan menjadi kalimat-kalimat dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar ataupun baku ya. Nah, penyajiannya pun harus runut secara kronologis, baik secara induktif ataupun deduktif. Kembali lagi bagaimana penelitian kalian ya. Kalau di TRKJJ mungkin karena saintifik ya, lebih ke deduktif. Jadi dari umum ke khusus ya. Di mana pendahuluan ini harus ditulis berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Tentu saja semuanya substansi laporan penelitian layak untuk diangkat dan dikemukakan dalam pendahuluan tersebut, di mana laporan penelitian ataupun skripsi ataupun juga tugas akhir gitu ya, pada umumnya ditulis dengan bahasa yang sangat formal atau bisa disebut tadi ya baik dan benar ataupun bisa dikatakan baku. Nah, untuk mengemukakan secara singkat dan jelas kerangka berpikir berdasarkan konsep-konsep, di mana harus teoritis yang digunakan dalam membahas, menganalisis, dan menafsirkan data-data ataupun informasi serta temuan-temuan yang memang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya penting di mana pendahuluan ini dikemukakan dengan konsep-konsep pemikiran yang berasal dari temuan-temuan penelitian lapangan atau sejenisnya. Nah, untuk pendahuluan ini konsepnya tadi ya sudah kita bahas terkait teoritisnya, pemikirannya, hasil temuan-temuan penelitian terdahulu. Gitu. Nah, konsep-konsep teoritis tersebut harus diuraikan ya agar konsistensi dari keutuhan tulisan dapat terjaga dengan baik. Ini ada beberapa contoh terkait dengan pendahuluan ya. Di sini karena saya merupakan dosen perikanan ya, saya contohkan di penelitian ataupun pendahuluan dari perikanan. Nah, ini ada pendahuluan di mana untuk latar belakang ini ada minyak biji karet yang berdaya saing dengan manusia, sehingga perlu nih dicari alternatif untuk menggantikan minyak
sawit. Nah, salah satunya adalah minyak biji karet. Nah, minyak biji karet ini belum termanfaatkan secara optimal sehingga ketersediaannya melimpah dan tidak berdaya saing dengan manusia. Dan ini yang pastinya ketika kita akan melakukan penelitian, menyusun latar belakang, ya, pasti kita harus tahu apa sih masalah dari penelitian yang akan kita angkat nantinya. Jadi perlu adanya kita meneliti ataupun menganalisis apa sih yang mau kita angkat, masalah apa yang akan kita pecahkan. Nah, masalah biasanya didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau kesenjangan antara teori dan praktik. Nah, kesenjangan antara cita dengan realita ataupun sesuatu yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Nah, tidak selamanya masalah dapat menggambarkan kesenjangan, tapi terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara teoritis ataupun praktik. Nah, untuk kualifikasi masalah ini setidaknya ada 2 kualifikasi masalah yang baik, yakni di mana mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Kemudian masalah itu harus memiliki nilai penelitian, yakni dapat diuji, orisinal, dan urgen atau tidaknya. Misalnya kalau kemarin kita lagi wabah pandemi COVID ya, karena urgen, jadi mulai nih topik atau penelitian terkait COVID itu terus menerus dalam hal menciptakan obat, memperoleh khasiat dari fitofarmaka mungkin untuk meningkatkan imun, itu juga perlu disegerakan gitu ya dalam penelitiannya. Maka dari situ peneliti-peneliti di bidang kesehatan itu terus menggalakkan tentang penelitian tentang COVID. Nah, dapat memberikan kontribusi yang pasti terhadap pengembangan ilmu. Nah, kebijakan atau kebangsaannya. Jadi kalau di Indonesia, bangsa Indonesia terkait COVID tadi dengan jenis COVID yang Delta mungkin ya. Jadi pemanfaatan dari fitofarmaka ataupun dari obat-obatan itu juga harus diangkat dari potensi yang memang Indonesia punya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian masalah juga harus didukung oleh data dan tidak ada kendala bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber-sumber yang primer. Ini ada macam-macam masalah ya. Yang pertama terkait masalah deskriptif. Biasanya digunakan untuk model-model penelitian yang variabelnya tunggal atau beberapa variabel, tapi tidak mengukur interkoreksionalnya. Dan penelitian bermaksud hanya untuk mendeskripsikan saja dari masing-masing variabel. Nah, seperti bagaimana sikap masyarakat terhadap kehadiran rumah sakit A di kota kabupaten, atau apakah layanan apotik sudah memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kalau untuk prodi pendidikan usia dini ya, contohnya bagaimana tingkah laku si anak di umur 5 tahun, mungkin umur 5 tahun, dengan pengaplikasian atau penambahan pengetahuan tentang baca tulis, bagaimana nih sikap dari anak yang di bawah 5 tahun di PAUD ya. Kalau usia dini itu saya juga kurang paham kalau PAUD anak-anak ya. Jadi mungkin seperti itu ya kalau contohnya dari pendidikan usia dini. Nah, kalau untuk TRKJJ kaitannya mungkin bagaimana nih caranya memplester perbandingan antara pasir dengan semen, itu seperti itu ya. Apakah memang adonannya memang bagus atau tidak, atau ditambah lem atau apalah ya, maksudnya seperti itu. Nah, hal-hal yang simple tadi ternyata bisa nih
jadikan suatu masalah atau macam-macam masalah gitu. Nah, kemudian masalah-masalah tersebut kita angkat, kemudian kita jadikan tulisan, yaitu bisa dalam bentuk skripsi ataupun tugas akhir. Nah, model ini ada komparatif dikembangkan jika penelitian itu dilakukan untuk membandingkan satu atau lebih variabel dalam dua kelompok sampel, seperti adanya perbedaan memberikan ASI antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Nah, berarti di sini ada dua variabel kaitannya dengan ASI yang memang ibu punya dari yang aktivitasnya bekerja dan ada yang ibu yang tidak bekerja. Nah, ini pasti kalau kaitannya dengan ASI pasti berbeda gitu ya. Apalagi nutrien ataupun nutrisi yang memang ibu makan ataupun apa ya, ibu-ibu ibu-ibu yang memang mereka konsumsi apa makanannya gitu juga akan berbeda gitu antara ibu satu dengan ibu lainnya gitu kan. Terus selain itu juga penyerapannya pun juga akan berbeda ya, dari ibu satu dan ibu dua itu pasti berbeda juga. Nah, kapan nih terjadi masalahnya? Nah, kapan terjadi masalahnya? Ketika informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Ketika di PAUD ya ada masalah misalnya tentang ada anak yang kayak contohnya tuh lebih anak-anak yang mungkin ada yang mau dikata autis gitu ya. Nah, itu pun juga harus kita angkat masalahnya gitu. Jadi terkait psikiater, psikologis dari anak pun juga kita perlu memahaminya. Nah, itu juga akan menimbulkan masalah juga. Jadi kapan nih penyelesaiannya, terjadinya kapan dari masalah tersebut gitu ya. Itu harus kita pertimbangkan. Nah, bila ada hasil-hasil yang bertentangan, misal kalau di COVID kemarin ada antivirus ya ataupun vaksin. Jadi ada vaksin Sinovac, ada vaksin apa itu namanya yang dari Amerika itu ya. Nah, ternyata ada kesenjangan atau perbedaan yang satunya terpercaya 65%, yang satunya yang dari Amerika itu ada 99%. Nah, itu berarti ada masalah nih. Kapan nih kita memecahkan masalah tersebut? Nah, bila ada sesuatu kenyataan dan tidak bermaksud menjelaskan melalui penelitian ini juga perlu dilakukan penelitian di mana untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, di manakah sumber masalahnya? Nah, pertama berasal dari pengalaman dan pengamatan gitu ya. Mungkin adik-adik kita yang di PAUD itu melihat pendidikan di PAUD ya kaitannya dengan anak-anak, terus diamatin kok sekarang dari tahun ke tahun anak-anak terkait baca tulis kok cepet cepet nyantolnya gitu ya, cepet pahamnya gitu. Sedangkan anak-anak zaman dulu gitu, kenapa lambat memahaminya gitu kan? Itu kan bisa jadi penelitian juga. Nah, juga sebagai pengamatan kita gitu ya. Nah, kepustakaan yang relevan dengan studi kita kaitannya mungkin di sini yang banyak ataupun sering membaca itu pasti akan timbul kenapa ya kok di perikanan ini misalnya kalau di perikanan ya ditambah daun kelakai ya kok ikannya makin sehat kok ikannya nggak gampang sakit atau memang kenapa ya kok petani ini menambahkan daun pepaya di dalam kolam misalnya seperti itu. Tetapi kan hal-hal tersebut yang memang sepele, kemudian kita teliti, kemudian kita studi pustaka gitu ya, baik di perpustakaan ataupun memang kita baca jurnal-jurnal. Nah, timbullah masalah-masalah. Nah, terkait dari mata kuliah mungkin
Nah, mungkin di TRKJJ ya, di TRKJJ di TRKJJ itu ada satu masalah ataupun tukang-tukang nih kaitannya mungkin sebelum diplester batu bata ataupun tembok itu disiram dulu air. Terus habis itu baru kita melister dengan perbandingan 1:4 misalnya seperti itu. Kenapa kok yang 1:4 dengan 1:3 kok mudah nempel yang 1:4? Nah, itu perlu adanya penelitian. Nah, itu juga sebagai sumber masalah. Nah, karena belum terbukukan atau belum dijurnalkan, maka dilakukan penelitian seperti itu. Nah, ini ada juga yang bersumber dari jurnal, buku, abstrak, ataupun majalah tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya ketika kita banyak baca, pasti kita banyak pengen tahu. Gitu. Nah, selain itu juga ada sumber masalah dari seminar. Mungkin adik-adik di sini banyak yang ikut seminar kakak-kakak tingkatnya terkait skripsi, ataupun tesis, ataupun tugas akhir gitu ya. Nah, itu bakal menimbulkan ide-ide baru ataupun masalah. Oh, kenapa ya kok kakak ini penelitian tentang ini uh, kok pengaruhnya ini gitu misalnya seperti itu. Oh, harus nih aku penelitian tentang ini. Ataupun kalau di PAUD ya, mungkin ada perbedaan tingkah laku anak-anak umur 5 tahun dengan anak-anak umur yang 6 tahun. Padahal cuma beda 1 tahun. Kenapa kok berbeda nih psikologisnya? Gitu. Nah, itu perlu juga ada penelitian ataupun sebagai sumber masalahnya. Nah, ini bisa dibaca dari tesis ataupun disertasi. Nah, baik secara pakar ataupun teman-teman berdasarkan hasil wawancara mungkin. Ini nongkrong-nongkrong di kafe misalnya gitu ya, ngobrol-ngobrolan dengan teman-teman kalian. Ternyata, oh ini kenapa ya pengaruhnya terhadap uh, adonan ataupun pengaruhnya terhadap masa masa istirahat beton misalnya itu seperti itu ya di TRKJJ. Kok ini di jalan ini kok makin hari makin kuat ya jalannya. Kok di jalan yang berlumpur atau gambut misalnya gitu, kok ini ketahanan dari betonnya kok kurang ya. Nah, itu juga jadi sumber masalah juga nih. Gimana caranya nih mungkin kalau beton yang di antara tanah-tanah di Indonesia ya ada tanah kering, ada tanah gambut, ada tanah rawa misalnya seperti itu. Nah, pasti ketahanan dari beton dan masa istirahat beton tuh juga berbeda gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sumber masalah untuk penelitian kita. Jadi jangan dipusingkan bahwasanya eh, penelitian itu harus bagus, harus seperti ini, seperti itu, harus terbarukan. Enggak, sebenarnya hanya dari pengamatan-pengamatan kita di luar sana terkait tentang kalau TRKJJ mungkin jembatan, kalau yang PAUD mungkin anak-anak gitu ya di luar sana, ataupun kalian lagi PKL nantinya terlihat oh anak-anak umur sekian sampai sekian tingkah lakunya seperti ini, seperti itu ya. Nah, itu juga bisa jadi sumber masalah. Nih, apakah ciri-ciri masalah tersebut tuh baik atau tidak? Nah, ini perlu dipertimbangkan di mana topik yang dipilih sangat menarik. Kalau tidak menarik, males dong untuk membaca tulisan kita. Ya, apalagi eh, terkait dengan PAUD mungkin ya, anak-anak umur 5 tahun dididik hanya disuruh menyanyi saja misalnya seperti itu. Itu kan hal yang menurut pembaca seperti saya nih orang awam, ya wajar aja ketika umur 5 tahun ya hanya diajari menyanyi misalnya seperti itu atau diajari berbicara misalnya seperti itu. Itu menurut saya orang awam itu tidak menarik ataupun di TRKJJ yang memang sudah dilakukan plester misalnya si tukang-tukang ini banyak yang sudah melakukan atau pengalamannya lebih lebih jauh gitu ya. Ternyata
membaca bukunya tulisan kalian, ini nggak menarik. Ini perlu kajian ulang. Menarik nggak sih bagi si pembaca? Nah, ini ada pemecahan masalah yang mempunyai kontribusi dalam lapangan pekerjaan ataupun bidang tertentu. Mungkin kalau TRKJJ pastinya ya pemecahannya atau masalah-masalahnya itu ya terkait dengan TRKJJ. Nah, baik atau tidaknya ataupun nanti bisa dipakai atau tidaknya itu tergantung dari pemilihan masalah tersebut. Nah, hal baru atau tidak. Kalau hal baru biasanya orang-orang ini atau pembaca ini pasti akan tertarik, ya. Ya, kalau TRKJJ itu bingung juga kalau TRKJJ ini apa ya yang terbarukan. Misalnya kalau di transportasi kan ketika suatu jalan hujan di hari Senin misalnya, hujan di hari Senin dari pagi sampai sore. Nah, pasti kendaraan yang ada di dalam perjalanan itu ataupun yang melakukan perjalanan di jalan tersebut ataupun di saat hujan tersebut itu akan berkurang dibandingkan orang jalan di hari Selasa yang memang tidak hujan. Itu bisa jadi penelitian juga. Hal baru atau tidak, nah itu juga perlu diperhatikan. Nah, sesuai dengan waktu yang diinginkan. Misalnya kalau COVID kemarin lagi terbarukan, lagi booming, penelitian banyak ya, terus waktunya memang di-press untuk bagaimana mencari vaksinasi ataupun meningkatkan imun dari fitofarmaka dan lain-lain. Ini harus dikebut nih misalnya seperti itu. Nah, ini harus sesuai dengan yang diinginkan atau waktu yang deadline gitu ya, tidak bertentangan dengan moral yang pasti. Terus ini kait judul penelitian. Nah, setelah masalah-masalah tersebut terlampir ataupun terbesit di dalam pikiran kalian, perlu nih langsung dicatat masalahnya apa. Oh, kira-kira judulnya baiknya apa ya gitu ya. Nah, misalnya kalau di sini setelah permasalahannya sudah diidentifikasi dengan tepat, langkah berikutnya adalah membaca bagaimana memberikan kalimat atau membuat kalimat untuk judul penelitian kalian. Ini ada dua orientasi dalam memberikan ataupun membuat judul, di mana orientasi singkat, misalnya analisis kualitas pelayanan apotek tadi ya contohnya, karena lebih ke pelayanan apotek di Kabupaten A misalnya seperti itu. Terus ada berorientasi jelas di mana jenis penelitiannya apa, objeknya yang diteliti apa. Misalnya kalau di perikanan hewan ujinya apa, ikan ujinya ikan apa, misalnya seperti itu. Nah, subjek penelitiannya apa, lokasinya di mana, dan waktu pelaksanaannya kapan. Gitu. Nah, contohnya ini ada judul analisis pengaruh pengeringan terhadap mutu Simplicia akar kucing di lab farmaknosi di tahun 2005. Ini contoh tadi ya, nanti mungkin setelah ini kalian bisa mencantumkan atau memberikan di lembar tugas itu ya nanti di tugas berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya, karena memang luaran dari bahasa Indonesia ini adalah proposal ya, proposal terkait penelitian ke depannya nanti untuk yang pendidikan PAUD ya berarti ke pendidikan PAUD, kalau yang PRKJJ berarti kaitannya dengan jalan dan jembatan gitu ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan dari mulai sekarang apa nih masalahnya di masyarakat, terus apa juga masalah yang di kalian yang memang kalian dapat dari kalian baca. Nah, bagaimanakah rumus masalah yang baik? Yang pertama didukung oleh latar belakang masalahnya apa. Nah, penjelas mengenai pentingnya masalah diteliti, memuat variabel-variabel dan kaitannya antar variabel menjadi perhatian si peneliti. Nah, kemudian ada yang memberikan penjelasan atau definisi setiap variabel. Nah, kemudian dibuat dalam kalimat tanya. Nah, ini untuk rumusan masalah ya. Ini ada contohnya
di mana yang pertama, apakah ada pengaruh pemberian zat X terhadap aliran granul parasetamol. Ini permasalahannya misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, apakah ada hubungan positif antara penyuluhan penggunaan obat rasional dengan swamedis yang baik. Nah, yang ketiga, ini bagaimana nih gambaran respons respon dari obat ya dari instalasi farmasi rumah sakit X seperti apa. Ini ada contoh masalah yang memang ada di perikanan ya, karena memang saya mengajar perikanan gitu ya, yang pastinya saya lebih paham di perikanan. Nah, ini ada ada empat masalah yang mungkin akan timbul di dunia perikanan gitu ya. Ini yang pertama ada bahan baku pakan ikan masih mengandalkan impor dari luar negeri. Ini masalahnya. Yang pastinya nanti ada timbul lagi bagaimana pemanfaatan potensi di sini Kalimantan ya, potensi minyak minyak sawit karena di sini banyak sawit gitu ya sebagai sumber minyak misalkan gitu, karena memang di perikanan itu ada pengimporan minyak kaitannya dengan minyak salmon misalnya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pengobatan penyakit yang diakibatkan bakteri Aeromonas belum ditemukan, berarti antibakterial yang memang dimiliki oleh Kalimantan misalnya apa ya, daun kelakai, daun ketapang yang memang di Kalimantan ini sangat melimpah ya jumlahnya. Nah, apakah bisa nih dijadikan sebagai antibakteri dari Monas? Nah, ada ketiga ini penyakit WSTV menyerang seluruh tambak udang di Lampung ini. Ini contohnya ada di Lampung ya masalah terkait virus. Ini ada juga ikan gabus belum dapat dibudidayakan secara intensif di kolam terpal. Ini bagaimana nih proses domestikasinya seperti apa? Jadi jika ada pertanyaan nanti bisa chat pribadi ataupun di grup ya terkait permasalahan pembuatan latar belakang ataupun menentukan judul penelitian kalian nantinya ketika di UAS ya. Nanti karena proyek kita membuat proposal penelitian, nanti bisa chat melalui grup ataupun pribadi. Mungkin saya rasa cukup penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.